Pangeran Angkawijaya yang terkenal dengan gelar Prabu Gesan Ulun dalam silsilah keluarga Sumedang adalah putra Pangeran Kusumadinata I atau Pangeran Santri. Selain dianggap sebagai raja daerah atau mandala kerajaan Sumedang Larang, juga mendapat gelar jabatan Nalendra dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Dia dijadikan titik tolak urutan para keturunan Sumedang serta diposisikan sebagai bupati pertama, walaupun istilah bupati belum dikenal pada waktu itu. Mulailah urutan para penguasa atau bupati yang memerintah Sumedang secara turun-menurun. Dimulai dari pewarisan kekuasaan atau kerajaan kepada salah satu putranya yang bernama Prabu Gesan Ulun atau Pangeran Kusumadinata II dan bergelar Nalendra yang memerintah dari tahun 1578 sampai tahun 1610. Pada masa pemerintahannya, datang menghadap untuk mengabdi serombongan orang yang dipimpin oleh 4 Kandage Lante atau bangsawan atau abdi raja setingkat bupati dari Pakuan Pajajaran yang telah hancur diserang Kesultanan Banten. Kedatangannya selain melaporkan bahwa Pajajaran telah bubar, juga meminta agar Prabu Gesan Ulun meneruskan kepemimpinan Pakuan Pajajaran. Diserahkanlah mahkota emas milik Raja Pakuan Pajajaran yang bernama Bino Kasih, yaitu mahkota Bino Kasih, berikut perhiasan serta atribut kebesaran lainnya sebagai bentuk pernyataan bahwa kerajaan Sumedang Larang telah ditetapkan sebagai penerus kekuasaan Pakuan Pajajaran. Keempat Kandagalanti tersebut adalah 1. Batara Sanghyang Hawu atau lebih dikenal sebagai Eyang atau Mbah Jaya Perkasa. Kedua, Batara Pancar Buana Terong Peot. Ketiga, Batara Dipati Wiradijaya Nangganan. Keempat, Batara Sanghyang Kondang Hapa. Dengan kejadian itu, berarti kedudukan dan kekuasaan Prabu Gesan Ulun, Raja Sumedang Larang, menjadi lebih besar dengan menerima hibah sebagian besar wilayah bekas kerajaan Pakuan Pajajaran, yaitu seluruh Tatar Sunda kecuali Banten dan Cirebon. Sementara Raja Pakuan Pajajaran terakhir, yaitu Prabu Nursia Mulya atau Raga Mulya atau Surya Kencana, menurut kabar menyingkir ke Gunung Salak sambil menghimpun kekuatan untuk serangan balasan, namun tidak pernah terlaksana karena dia keburu meninggal dunia. Walaupun telah menerima wilayah kekuasaan dari bekas kerajaan Pakuan Pajajaran, sulit bagi dia untuk mengembangkan kekuasaannya karena posisi kerajaan Sumedang Larang terjepit di antara dua kekuatan besar kerajaan, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon yang sama-sama mengincar wilayah bekas Pakuan Pajajaran. Pada masa pemerintahannya, terkenal dengan peristiwa yang menggemparkan sekaligus memalukan, yaitu dibawa kaburnya Ratu Harisbaya, salah satu istri Raja Cirebon, Pangeran Girilaya, pada saat Prabu Gesan Ulun berkunjung ke Keraton Cirebon sekembalinya dari Kerajaan Demak dalam rangka memperdalam agama Islam. Terjadi penyerbuan Cirebon yang mengakibatkan dia terpaksa menyingkir ke Dayeuh Luhur bersama Ratu Harisbaya serta sebagian kecil rakyat dan pengikutnya. Meski pada akhirnya tercapai perdamaian dengan Cirebon, namun Sumedang Larang mengalami kerugian besar, yaitu hilangnya wilayah Sindang Kasih yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Majalengka diserahkan kepada Panembahan Ratu Cirebon sebagai pengganti Talak III atas nama Ratu Harisbaya. Sejak itulah pusat pemerintahan Sumedang Larang pindah dari Kutamaya ke Dayeuh Luhur, dan akhirnya dia wafat dan dimakamkan di sana bersama Ratu Harisbaya. Ratu Harisbaya diperistri oleh Pangeran Gesan Ulun
sebagai istri kedua dan memiliki anak, salah satunya bernama Suryadi Wangsa yang akhirnya bergelar Pangeran Kusumadinata IV. Sementara dari istri pertama yang bernama Nyai Mas Cukang Gedeng Waru memiliki anak, salah satunya bernama Rangga Gede dan diberi gelar Pangeran Kusumadinata III. Untuk tidak menimbulkan pertengkaran di kemudian hari, maka pada tahun 1601, wilayah Sumedang Larang dibagi dua, yang masing-masing dipimpin oleh kedua putranya, Suryadi Wangsa atau Pangeran Kusumadinata IV dan Rangga Gede atau Pangeran Kusumadinata III.